Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dan kali ini, Sapa GTK 8 mengangkat topik mengenai seleksi guru ASN P3K. Topik ini dihadirkan sekaligus dalam rangka memperingati Hari Guru Sedunia yang pada tahun ini mengusung tema transformasi pendidikan dimulai dari guru. Jadi Bapak Ibu, tema itu tentu sangat menarik dan hari ini saya akan menyampaikan bagaimana kebijakan Kemendikbudristek khususnya terkait dengan seleksi ASN P3K guru yang sebentar lagi akan dimulai. Saya akan berbagi layar Bapak Ibu agar kita bersama bisa menyimak paparan kebijakan Kemendikbudristek terkait dengan seleksi ASN P3K guru. Ini saya paparan hari ini terkait dengan seleksi ASN P3K guru tahun 2022, Bapak Ibu. Dan saya akan memulai dengan mengingatkan kembali hasil seleksi guru ASN P3K tahun 2021. Kita ketahui bersama ya bahwa tahun 2021 kita sudah berhasil meluluskan 293.000 lebih guru lulus dan mendapatkan formasi, dan masih menyisakan pekerjaan rumah yaitu 193.000 lebih guru lulus passing grade namun belum mendapatkan formasi. Inilah PR kita bersama yang akan kita selesaikan di tahun ini dan tahun depan insya Allah. Nih Bapak Ibu yang saya hormati, di layar dapat dilihat bahwa kita bisa mengetahui bahwa 97% guru ASN P3K lulus tahun 2021 telah terbit NI-nya ya, nomor induk PPPK-nya. Namun masih kami menghimbau kepada seluruh daerah untuk segera ya menyelesaikan proses penerbitan NI-nya dan tentu dilanjutkan dengan proses penggajiannya. Kita tahu saat ini berita yang kita terima masih banyak guru-guru yang mengeluh belum mendapatkan gajinya. Saya sudah mengeluarkan surat edaran dan mohon ini segera ditindaklanjuti untuk semua kepala daerah di seluruh Indonesia. Nah selanjutnya, ini di layar nampak ya peta kebutuhan guru, termasuk guru agama. Saat ini kita butuh 2,4 guru. Namun ya, kebutuhan itu sudah bisa dipenuhi dengan tersedianya guru ASN. Sekarang ada 1,2 juta guru. Kita punya guru ASN 1,3 juta. Namun di guru ASN tersebut hanya 1,2 saja yang memenuhi beban kerja. Ini ada kelebihan guru yang menumpuk di satuan-satuan pendidikan tertentu. Yang mana inilah yang nanti akan kita lakukan redistribusi. Itu untuk kelebihan guru ASN. Nah, non-ASN pun dari 724.000 lebih guru non-ASN masih ada kelebihan guru yang menumpuk di satuan pendidikan tersebut karena hanya 490.000 saja yang memenuhi beban kerja. Dan masih ada kekosongan guru berdasarkan data yang tersebut, meskipun kita punya kelebihan, ada guru yang berlebih, namun ada kekosongan guru karena banyak yang harus diredistribusi. Nah, kekosongan itu jumlahnya adalah 679.000 lebih. Nah, mata pelajaran apa saja yang kosong itu dapat dilihat di layar. Ada 10 peringkat 10 besar mata pelajaran yang kosong yang harus segera kita adakan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih saya ucapkan kepada pemerintah daerah yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap seleksi ASN P3K guru ini, karena berdasarkan coaching klinik yang kita lakukan beberapa kali di seluruh Indonesia, beberapa region, nah kita bisa mendapatkan hasil formasi yang akan kita perebutkan oleh guru-guru sejumlah 319.000 lebih. Dari semula hanya 131.000. Jadi ada peningkatan 143%. Maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pemda yang punya komitmen yang tinggi. Namun saya tetap menghimbau kepada Pemda-Pemda untuk menyelesaikan tugas ini karena baru ada 41% saja formasi yang disediakan. Sisanya adalah 59%-nya akan kita selesaikan di tahun depan. Mari kita bersama-sama bersinergi untuk menyelesaikan tugas bersama kita ini. Nah, ini adalah lini masa ya, seleksi guru ASN P3K. Harapannya di
bulan Oktober ini sudah dimulai penempatan sampai di awal November penempatan guru lulus passing grade. Bersamaan dengan itu, kita semua sudah menyiapkan segala perangkat yang dibutuhkan untuk seleksi penilaian kesesuaian atau observasi yang akan dilaksanakan sejalan atau bersamaan dengan penempatan guru atau penuntasan guru lulus passing grade. Dan jika masih ada yang tersedia formasi di Desember selesaikan dengan seleksi tes. Jadi Bapak Ibu guru non ASN yang masih belum mendapatkan penempatan jangan khawatir dan mohon bersabar. Sebentar lagi kita akan mulai ya, kita lagi mempersiapkan semuanya dan berkolaborasi dengan seluruh KL lain agar pelaksanaan seleksi ASN PTKK dapat berjalan baik. Jadi sabar saja, dalam waktu dekat kita akan memulai prosesnya. Ini kami punya sistem yang sudah terintegrasi di mana sistem ini sudah berkolaborasi dengan SSC ASN PKN, kemudian dengan Dukcapil, dan jika ada data yang berbeda akan segera dapat dideteksi, dan sistem ini juga bisa mendeteksi Bapak Ibu ini sebenarnya P1, P2, P3 atau P umum. Jangan khawatir ya, data kami sudah mendata semua guru-guru yang ada di dalam Dapodik ya. Jadi jangan khawatir akan terkeliru datanya karena semua sudah terintegrasi dalam sistem. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kebijakan terkait dengan seleksi ASN PTKK guru tahun 2022 ini mengacu pada Permen PAN RB yang sudah terbit untuk pelaksanaan seleksi guru tahun 2022. Jadi ada 3 mekanisme Bapak Ibu. Yang pertama adalah penyelesaian guru lulus passing grade yang jumlahnya 193.000. Lalu jika masih tersedia formasi melalui seleksi penilaian kesesuaian atau verifikasi. Kemudian jika masih ada formasi baru menggunakan mekanisme yang ketiga yaitu seleksi tes. Ini Bapak Ibu untuk penempatan mekanisme penempatan guru lulus passing grade. Nanti Bapak Ibu tidak usah memilih formasi karena sistem sudah akan begitu Bapak Ibu masuk ke akun SSC ASN-nya, maka sistem langsung bisa mengalirkan Bapak Ibu ini sebenarnya akan ada di mana, ditempatkan di sekolah induknya ataukah di sekolah lain di lingkungan kementerian lingkungan daerah kewenangan tersebut, atau akan berpindah menjadi melamar CF lain karena CF Bapak Ibu tidak tersedia untuk saat ini. Jadi sistem sudah akan menuntun Bapak Ibu semua memilih langkah yang mana. Jangan khawatir, sistemnya akan sangat mudah. Bapak Ibu menggait Bapak Ibu untuk bisa mengikuti proses seleksi ini. Nah, namun Bapak Ibu, sekali lagi saya informasikan kepada seluruh guru ASN P3K dan seluruh daerah bahwa tidak seluruh guru yang lulus PG tahun 2021 akan dapat diangkat tahun ini. Karena memang masih ada sisa sekitar 17% yang belum mendapatkan penempatan yang dikarenakan banyak sebab. Ini ya, dapat dilihat. Yang satu ada kelebihan guru, kemudian ada juga sebab lain. Jadi sebab lain ya karena memang daerah belum mengusulkan. Ini Bapak Ibu bisa melihat di layar ilustrasi kelebihan guru itu seperti apa. Misalnya Kota Bima ya. Kota Bima di SD 6 Kodo Kota Bima. Untuk guru kelas kebutuhannya hanya 6, ASN-nya sudah ada 4, tapi non ASN yang ada di sana adalah 21. Sehingga ada kelebihan guru 19. Jika Bapak Ibu guru non ASN di SD 6 Kodo Kota Bima minta ditempatkan di sekolah induknya, Bapak Ibu bisa melihat apakah mungkin, ini contohnya yang seperti ini akan kita beri alternatif di sekolah lain di Kota Bima. Namun jika di Kota Bima sekolah lain semuanya sudah terpenuhi, maka inilah yang belum bisa diangkat di tahun ini. Ini adalah contoh ya. Nah, bagaimana jika guru lulus passing grade belum mendapat penempatan? Itu ada solusi lain. Jadi dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain. Misalnya dia itu sebenarnya guru IPA ya. Saat itu melamar SMP. Namun SMP sudah penuh, maka bisa melamar menjadi guru kelas. Nah, kami sudah menghitung-hitung dari angka yang tadi saya sampaikan, sekian persen ya, 17% tadi, yang dapat diangkat tahun 2021 dengan mekanisme pindah JF, itu adalah sekitar 12.152. Nah, maka nanti jika ada pilihan itu, begitu masuk ke akun, pilihan itu akan memberikan alternatif. Oh, saya nunggu tahun depan, saya bisa pindah ke JF lain. Nah, JF apa yang bisa Bapak Ibu pilih? Guru kelas SD di mana? Itu misalnya ada dalam sistem tersebut. Ini ada contohnya ya. Jadi bisa contoh guru IPA, dia bisa mengikuti guru SD. Jadi ke jabatan
lain ya. Dan itu sudah ada pilihan-pilihan yang ada di dalam menu akun Bapak Ibu. Nah, ini kita menginjak ke mekanisme kedua, yaitu seleksi kesesuaian atau verifikasi. Nanti apa saja sih, bagaimana caranya? Jadi siapa saja yang boleh ikut? Yang boleh ikut adalah guru THK 2 dan guru honorer di sekolah negeri yang mengabdi lebih dari 3 tahun. Nah, caranya adalah akan dilakukan observasi atau dinilai kesesuaiannya melalui kepala sekolah, pengawas sekolah maupun guru sejawat. Nah, apa saja yang dilihat? Ini yang dilihat. Yang dilihat ini adalah indikatornya akan melihat kompetensinya, teknisnya, dan melihat kinerjanya, dan dilihat background check-nya melalui penilaian kesesuaian. Jadi mekanisme ini sangat memberi ruang kepada guru-guru yang mengabdi lama dan punya kinerja yang bagus untuk bisa menjadi guru ASN P3K. Kemudian ini mekanisme 2 ini kira-kira diikuti oleh berapa saja yang potensi yang bisa ikut. Ada 589.000 dengan catatan 220.000 lebih guru tadi harus diredistribusi dulu. Maka 589.000 lebih guru dapat mengikuti mekanisme ini. Namun Bapak Ibu, kami informasikan bahwa tidak semua guru akan terangkat melalui mekanisme kedua ini, karena sebabnya adalah TMS, ya. Kemudian Pemda tidak mengajukan informasi maupun oversupply yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, ini penilaian kesesuaian apa saja yang dilihat dan siapa saja yang boleh menilai. Ini adalah guru, kepala sekolah, guru senior, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Dan nanti hasil akhirnya akan diberikan bobot oleh Pemda setempat, gitu ya. Ini adalah indikatornya yang akan dinilai. Ini adalah kisi-kisi untuk penilaian kesesuaian. Dan yang terakhir adalah seleksi tes. Bapak Ibu masih ingat ya, tahun 2021 kita sudah pernah melakukan seleksi dengan tes. Nah, mekanisme itu yang akan dilakukan untuk seleksi ASN P3K tahun 2022 jika formasi masih tersedia setelah mekanisme 1 dan mekanisme 2. Nah, ini akan dilakukan kira-kira di bulan Desember tahun 2022. Ujian ini diperuntukkan bagi guru honorer negeri yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja kurang dari 3 tahun, ya, atau guru swasta dapat mengikuti seleksi ini. Dan jika lulus, akan ditempatkan di satuan pendidikan negeri yang kekurangan guru, ya. Dan siapa saja yang boleh ikut untuk mekanisme 3 ini adalah individu yang tidak terdaftar di Dapodik, ya, fresh graduate, namun dia sudah memiliki sertik. Nah, passing grade-nya sudah ditetapkan oleh panitia pada Panselnas tahun yang lalu. Konten yang akan diujikan adalah kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Pertanyaan wawancara yang dilakukan secara tertulis dan tidak secara tertulis. Ujian P3K ini berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada seleksi kompetensi dasar, hanya seleksi kompetensi bidang atau kompetensi teknis. Untuk peserta yang sudah tersertifikasi tetap ikut semua tes, meskipun dia ada afirmasi 100% tetap harus mengikuti. Dan jika berkas lengkap, nilai tes kompetensi teknis akan penuh ya bagi yang sudah punya sertik. Kecuali berkas bermasalah, maka nilai tes kompetensi teknis tidak digunakan. Atau nilai kompetensinya digunakan ya. Tetapi harus lulus PG, manajerial dan sosiokultural. Nah, ini karena kita berdasarkan yang saya paparkan tadi, kita masih punya PR 49%, maka kami sangat berharap Bapak Ibu dari Pemda untuk memastikan kesesuaian data yang diisi pada Dapodik sudah sesuai dengan data di sekolah. Jangan sampai merugikan guru karena datanya tidak sesuai. Kami mohon bantuan data yang ada di Dapodik sudah sesuai dengan data di sekolah. Lalu kalau kita punya PR bersama bahwa ada kelebihan guru yang baik ASN maupun non-ASN, kami sangat mohon bantuan pada Pemda untuk melakukan penataan, distribusi, dan redistribusi baik guru ASN maupun non-ASN sesuai dengan kebutuhannya. Tadi sudah saya sampaikan ya besarnya kebutuhan itu. Kemudian yang terakhir, ketersediaan atau usulan formasi untuk seleksi ASN P3K guru sesuai dengan kebutuhan. Contohnya tahun ini kami punya kebutuhan 781.000, harapannya tahun depan usulan kami, perhitungan kebutuhan kami sama besarnya dengan usulan Pemda.
Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi membantu pemahaman Bapak Ibu untuk mengikuti seleksi ASN PDKK Guru. Selamat bersiap diri agar nanti semuanya dimudahkan dalam seleksi ASN PDKK Guru. Dan jika ada pertanyaan yang mengganjal, silakan dalam forum ini kami akan menjawab setiap pertanyaan Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu memahami betul bagaimana proses seleksi, hak dan kewajibannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, baik dari komponen pemerintah daerah maupun dari Bapak Ibu calon peserta seleksi untuk guru ASN tahun 2022. Perkenankan ini kami paparkan bagaimana mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022 untuk menopang pendidikan yang lebih berkualitas. Jadi yang perlu kita pahami dulu filosofi kita ini untuk tahun 2022. Jadi mengingat dari hakikat ini manusia ya, ini dari psikolog Amerika Benjamin Bloom, bahwa diri manusia itu terdiri dari petakognisi, intelektual pengetahuan, EQ, afektif, sikap emosional, dan psikomotor. Nah, berdasarkan dengan penciptaan diri manusia itu sendiri, lalu dengan adanya pengalaman, pembelajaran, pendidikan, pelatihan, dan lainnya, itu akan mengakibatkan perubahan perilaku. Nah, perilaku inilah yang akan menggambarkan bagaimana peta kompetensi kognitifnya individu manusia, afektifnya, dan juga psikomotornya. Nah, untuk guru itu sendiri, tuntutannya di abad 21, dia harus memiliki kemampuan untuk melatih siswanya agar dapat berkolaborasi, berkomunikasi, dan memiliki critical thinking and problem solving, dan kreativitas. Itu bagaimana perilaku guru tuntutan ke depan ini dapat membentuk siswa sama seperti apa yang dituntut seperti abad 2021. Nah, untuk kompetensi guru dan dosen itu sendiri berdasarkan Undang-Undang 14, ini ada tuntutan pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Kita ketahui untuk profesional itu ada di ranah kognitif, pedagogik, sosial, dan kepribadian itu ada di ranah afektif dan psikomotor. Ini yang kenapa mekanisme seleksi guru ASN tahun 2022 ini agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Setelah itu, sebagai ASN-nya sendiri, merujuk pada Undang-Undang 5 tahun 2014, itu diwajibkan untuk memiliki kompetensi teknis, sosio-kultural, dan manajerial. Sehingga dari gabungan kompetensi-kompetensi tuntutan dari Undang-Undang 5 mengenai ASN dan Undang-Undang 14 mengenai guru, maka ranah kompetensi inilah yang harus ditunjukkan oleh perilaku guru masa depan. Nah, dikarenakan ranah yang berperilaku untuk kognitif, aktivitas, dan psikomotor ini sangat komprehensif, maka diperlukan pengukuran yang agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi harus menilai kualitas secara lebih komprehensif. Ini sebabnya tahun 2022 akan ada 3 mekanisme seleksi guru ASN P3K. Nah, sehingga diharapkan dengan adanya penilaian yang berbeda, sehingga individu itu dapat dinilai secara komprehensif dari berbagai aspek, baik dari kualitas secara diri manusianya itu sendiri, tuntutan ASN-nya, dan gurunya, dan dia sebagai gurunya. Ini yang melatar belakangi mekanisme seleksi tahun 2022 untuk guru ASN P3K. Nah, selanjutnya tadi Bu PLT Dirjen sudah mengemukakan bahwa tahun 2022 akan ada 3 mekanisme, yaitu prioritas pertama itu akan kita prioritaskan untuk guru-guru yang telah lulus passing grade di tahun 2021. Ini tidak perlu tes lagi karena dia sudah lolos seleksi. Lalu yang kedua, untuk seleksi kesesuaian dan verifikasi, ini yang tadi di bahasanya penilaian observasi untuk guru-guru yang akan mengikuti ujian seleksi tahun 2022. Yang tadi saya bilang
dinilai secara lebih komprehensif. Karena bukan hanya kognitifnya saja yang dinilai, namun afektif dan psikomotornya juga akan dinilai oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, untuk pelamar umum tetap akan dilaksanakan seleksi menggunakan tes seperti tahun-tahun sebelumnya, karena belum memungkinkan untuk dilakukan uji observasi. Selanjutnya, kami berpesan untuk seluruh guru-guru di Indonesia ini, tolong perhatikan nomor induk NIK ya, NIK itu agar sama, konsisten antara apa yang telah dimasukkan di Dapodik, itu pertama. Kedua, dengan apa yang ada di Dukcapil. Karena nanti ketika pelamar itu masuk, yang akan jadi primary key, yang akan jadi kunci itu adalah NIK. Jika NIK itu di Dapodik dengan Dukcapil tidak sama, maka pelamar tidak dapat mungkin untuk melanjutkan ke form berikutnya, ke sesi berikutnya. Ini kami berpesan betul pada seluruh calon pelamar. Perhatikan NIK yang ada di Dapodik dan yang ada di Dukcapil. Itu satu. Yang kedua, minta tolong untuk diverifikasi kembali pemberkasan kualifikasi ijazah S1-nya melalui link di aplikasi Info GTK. Sudah, dengan adanya kode-kode NIK yang sudah sinkron tersebut, nanti sistem secara otomatis akan membedakan individu mana yang masuk ke P1, individu mana yang masuk ke P2 sebagai K2, individu mana yang masuk ke P3, ini yang bisa dilakukan dengan mekanisme observasi, penilaian observasi, lalu individu mana yang akan masuk ke pelamar umum. Ini yang individu-individu yang belum mencapai 3 tahun di Dapodik, atau individu baru yang telah memiliki sertifikat pendidik melalui jalur PPG Prajabatan. Selanjutnya, untuk mekanisme yang pertama, ini tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu PLT Dirjen. Kita akan mengutamakan sesama guru P1 ini, sesama yang sudah lulus passing grade, akan kita lihat dulu mana yang K2. Ini berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Prioritas pertama, kita tempatkan dulu K2. Jika masih ada formasi, maka guru-guru yang lulus passing grade yang sebagai honor negeri pada saat pelamaran tahun 2021 ya. Pada saat pelamaran tahun 2021, satu. Lalu jika masih ada kuota, kita lihat lulusan PPG. Jika masih ada kuota di daerah, maka untuk honorer swasta. Ini kita akan selalu dorong ke pemerintah daerah agar formasi yang diajukan di tahun 2022 ini harapannya harus lebih besar dari jumlah P1 atau jumlah guru yang telah lulus passing grade. Sehingga untuk kategori 1, 2, 3, dan 4 ini sampai dengan honorer swasta itu dapat diprioritaskan untuk penempatannya. Selanjutnya, jadi untuk P1 ketika dia sudah mendaftar di aplikasi SSCASN ini nanti, dia akan langsung diumumkan Anda akan ditempatkan di mana, penempatannya akan di mana. Setelah itu P1, individu P1 bisa melanjutkan proses berikutnya, pemberkasan dan persiapan untuk bertugas di sekolah penempatan. Jadi begitu dia daftar, langsung Anda adalah peserta P1 dan akan ditempatkan di mana. P1 itu adalah yang lulus passing grade ya. Nah, namun tadi merujuk dari Ibu PLT Dirjen juga mengemukakan bahwa ada beberapa mata pelajaran yang sudah jenuh di daerah. Gitu. Jadi intinya ada beberapa mata pelajaran itu sudah penuh ada di daerah, jadi tidak mungkin bisa ditempatkan kembali. Nah, untuk hal-hal yang semacam itu, apabila ada P1, pelamar P1 yang belum dapat ditempatkan, dia dapat mengikuti pola observasi. Ini yang tadi dicontohkan juga di pembukaan tadi. Contoh misalnya ada individu P1, dia waktu itu memiliki latar belakang kualifikasi IPA. Padahal saat ini dia sedang mengajar di SD. Nah, ketika IPA itu ternyata sudah penuh
di daerahnya dan tidak memungkinkan ini karena tahun 2022 ini tidak akan ada individu yang saling menggeser. Jadi ketika ada honorer yang sedang menempati suatu sekolah negeri itu tidak akan kita geser walaupun dengan individu-individu yang walaupun telah memiliki nilai yang lebih tinggi. Jadi sekolah induk itu akan mendapatkan prioritas, gitu kan. Nah, karena mungkin IPA, ini contoh aja ya, karena mungkin IPA di suatu daerah itu penuh, maka dia bisa melamar ke sebagai guru SD karena memang dia selama ini sebetulnya mengajar di SD. Nah, tapi dia tetap harus mengikuti pola observasi, pola penilaian kesesuaian untuk P2 atau P3 misalnya. Jadi dia mengikuti observasi P2 P3 sebagai guru SD. Karena dia kemarin kan lulusnya sebagai guru IPA. Nah, karena daripada dia menunggu sebagai guru IPA, menunggu ketersediaan, mungkin ada yang pensiun entah tahun 2024 atau 2025 misalnya, jika saya ingin bertarung di observasi itu diperbolehkan. Dia akan mengikuti pola observasi di tempat di mana dia bertugas, misalnya di SD. Nah, semoga menang. Apabila dia menang, maka dia akan ditempatkan di sekolah tempat dia mengajar, di SD saat ini dia mengajar. Selanjutnya ini untuk P1 ini sudah kita ini ya, ini tidak untuk P1 tidak, intinya tinggal tunggu pengumuman yang ada di SSCSN ketika dia daftar ulang. Jadi jangan lupa untuk seluruh guru yang P1, walaupun Anda sudah memiliki passing grade P1, tetap Bapak Ibu guru P1 tetap harus mendaftar kembali, tetap harus melakukan aktivasi kembali ke aplikasi SSCSN. Nanti tinggal lihat pengumumannya melalui aplikasi tersebut, SSCSN tersebut akan ditempatkan di mana. Nah, sekarang kita konsentrasi untuk yang P2, yaitu penilaian observasi, baik untuk K2 maupun untuk guru honorer negeri yang telah mengajar minimal 3 tahun. Perlu diperhatikan di sini, bahwa individu yang dapat melamar ke P2 atau P3 itu guru yang saat ini sedang aktif. Ini agak berbeda dengan tahun 2001 kemarin. Untuk yang tahun 2022, kondisinya harus saat ini dia aktif. Nah, kalau dia kondisi saat ini aktif, dia bisa mengikuti observasi apabila dia telah memiliki 3 tahun masa tugas. Walaupun tidak berturut-turut, sekali lagi, walaupun tidak berturut-turut. Jadi, misalnya dia aktif ya di tahun 2022, 2021 dia tidak aktif, 2020 dia aktif, 2019 tidak aktif, 2018 aktif, 2015 aktif. Nah, ini ketika dikumulasikan lebih dari 3 tahun, dia diperbolehkan untuk mengikuti mekanisme seleksi observasi. Catatannya saat ini dia aktif. Existing saat ini dia sedang aktif. Selanjutnya, ini kami minta tolong ke Bapak Ibu di pemerintah daerah bahwa kita lihat di sini sebetulnya contoh untuk guru ASN. Kita punya guru ASN itu ada 1,3 juta. Namun yang memenuhi beban kerja itu hanya 1,2 juta. Artinya ada sekitar 84.000 ASN yang menumpuk di sekolah, di suatu sekolah. Begitu juga dengan guru non-ASN. Dari 724.000 yang kita punya, hanya 490.000 yang memenuhi beban kerja. Artinya ada sekitar 233.000 yang saat ini menumpuk. Saat ini menumpuk, itu yang tadi Bu PLT Dirjen juga sudah menjelaskan. Nah, pola observasi yang saat ini adalah penilaian di mana tempat dia bekerja apabila sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya tadi dikemukakan oleh Ibu PLT Dirjen bahwa misalnya ada suatu sekolah kebutuhannya ada 3, namun guru non ASN-nya di situ ada 4, maka jumlah yang dapat diterima di sekolah tersebut maksimal adalah 3. Tidak bisa 4-4-nya diterima. Jadi sesuai dengan kebutuhan beban kerja.
Sehingga kami mohon kepada Bapak Ibu di pemerintah daerah ya untuk segera mendistribusikan guru-guru non ASN yang saat ini masih menumpuk di dalam suatu sekolah. Jadi lebih baik dia didistribusikan ke sekolah yang kosong agar dia dapat kemungkinannya terbuka untuk memenangkan mekanisme pola observasi. Gitu. Jadi tidak bersaing dengan sesama temannya yang ada di sekolah induk, intinya itu. Selanjutnya, mekanisme untuk yang pelamar prioritas kedua dan prioritas ketiga, baik THK 2 ataupun guru honor negeri yang sudah lebih dari 3 tahun, ini masih sama. Jadi dia tinggal menggunakan aplikasi SSCASN milik BKN, lalu ada pemilihan formasi, ada masa sanggah. Oh ya, sebelumnya di sini juga ada seleksi administrasi oleh Pemda yang sebelumnya seleksi administrasi contoh untuk ijazah S1 itu pusat yang melakukan. Untuk tahun 2022 ini kita limpahkan ke Pemda. Jadi Pemda tidak perlu lagi memikirkan linearitas karena linearitas itu sudah tersistem. Sistem akan memilih apakah dia linear atau tidak. Nah, masalahnya kadang ada individu yang misalnya dia mengakui bahwa saya ini jurusannya matematika, misalnya seperti itu, saya ini jurusannya matematika. Padahal ijazahnya adalah IPA, misalnya seperti itu. Nah, sistem akan mengakui dia sebagai guru matematika, maka linearnya kemana? Nah, kami minta tolong ke Bapak Ibu yang ada di pemerintah daerah untuk melihat kesesuaian antara pengakuan apakah dia matematika betul, gitu, dengan ijazah yang memang dia lampirkan. Jangan sampai nanti dia mengaku matematika, bukan mengaku berbohong maksud saya, mungkin dia salah klik atau ya salah pemilihan kualifikasi begitu. Tapi sebetulnya ijazah yang dia miliki adalah ijazah IPA. Nah ini yang jadi pemerintah daerah itu tinggal menilai kesesuaian saja, administrasi kesesuaian. Tidak perlu lagi melihat banyak berpikir mengenai kira-kira ini linear atau tidak dengan jabatan yang dia lamar, karena itu nanti biar sistem yang akan berpikir mengenai linearitas. Pemda tinggal melihat kesesuaian antara berkas yang dia miliki dengan pengakuan yang ada di sistem. Untuk selanjutnya masih sama, ada administrasi, sanggah administrasi, lalu dia ikut seleksi kompetensi, sampai dengan pengumuman hasil, sampai dengan penempatan, semuanya masih sama seperti tahun 2021. Nah, ini kami informasikan bahwa Pemda saat ini kan tidak banyak yang tidak membuka formasi observasi P2 ataupun P3 sesuai dengan jumlah kebutuhan yang ada. Sini saya berikan ilustrasi, misalnya ini yang ada di Juknis ya, Kemendikbudristek di bab 4 bagian B nomor 3 butir I, huruf I. Misalnya ada 4 kebutuhan. Ilustrasinya misalnya ada 4 kebutuhan. Ada sekolah A, B, C, dan D. Ada 4 kebutuhan. Masing-masing kebutuhan juga sudah diisi oleh guru-guru non-ASN. Tinggal kita seleksi saja mana yang bisa ditempat, mana yang bisa diangkat. Namun misalnya Pemda dari 4 kebutuhan hanya mengusulkan 2 formasi observasi. 2 formasi observasi. Nah kemarin misalnya Pemda sudah memilih. Dia membuka formasi observasi untuk di sekolah A dan sekolah B. Sehingga sekolah C dan sekolah D itu tidak mendapatkan formasi. Nah, di sini, ini kami tekankan di sini bahwa individu non-ASN, guru non-ASN yang bekerja di sekolah C maupun di sekolah D, itu tetap bisa mengikuti mekanisme seleksi observasi. Guru non-ASN yang ada di sekolah C dan sekolah D, walaupun tidak dibukakan formasi oleh Pemda, dia tetap bisa melamar mengikuti seleksi mekanisme observasi P2 ataupun P3. Nah, misalnya ternyata yang menang adalah individu guru yang ada di sekolah A dan di sekolah B. Berarti nggak jadi soal. Karena sesuai lokasi pemenangnya, sesuai dengan formasi yang dibuka oleh Pemda. Namun bagaimana apabila
yang menang adalah ternyata guru yang ada di sekolah C dan guru non ASN yang ada di sekolah D. Nah, ini kami tidak membiarkan guru sekolah C dan sekolah D akan berpindah ke sekolah A dan ke sekolah B, sehingga nanti guru non ASN yang ada di sekolah A dan sekolah B akan terusir. Ini yang kami jaga di tahun 2022. Apabila guru pemenang itu berasal dari sekolah yang tidak ada formasinya, maka formasi yang ada di sekolah A dan sekolah B akan kami pindahkan ke sekolah C dan ke sekolah D. Nah, kursinya pindahin. Sehingga pemenang tetap akan mengajar di sekolah tempat dia bertugas selama jadi honorer. Ketika dia jadi honorer. Jadi formasinya yang dipindahkan, bukan orangnya yang dipindahkan. Ini agar tidak ada kejadian saling mengusir. Selama kebutuhannya ada. Selama kebutuhannya ada. Nanti akan dijelaskan. Lalu bagaimana jika kebutuhannya tidak ada? Contoh, ada 4 kebutuhan. Ada sekolah A, sekolah B, sekolah C, dan sekolah D. Sekolah A dibutuhkannya 1 guru, yang ada 1 guru. Sekolah B dibutuhkan 1 guru, tapi tidak ada guru honorernya. Sekolah C dibutuhkan 1 guru, tapi ada 2 guru honorer. Begitu juga dengan sekolah D. Dibutuhkan 1 guru, tapi ada 2 guru honorer. Nah, kebetulan misalnya Pemda membuka formasi di sekolah A. Namun ternyata misalnya, kalau yang menang sekolah A nggak ada masalah, sesuai dengan formasi yang dibuka. Tapi yang menang ternyata adalah sekolah C. Di mana individu guru sekolah C ini itu tidak kebagian jam mengajar yang ada di sini karena sudah diisi oleh temannya yang biasa mengajar, misalnya untuk mata pelajaran matematika misalnya. Yang mengajar itu teman satunya, dia tidak kebagian jam di sekolah C. Maka jika kejadiannya seperti ini, maka formasi dari sekolah A akan kami pindahkan ke sekolah B. Di sini tidak ada guru honorernya. Lalu pemenang yang ada di sekolah C akan kami pindahkan ke sekolah B. Nah, kursinya pindah ke sekolah B, lalu pemenangnya akan kita letakkan di sekolah B. Sehingga sekolah A tetap guru honorernya akan mengajar di situ, sekolah C juga honorernya tetap mengajar di lokasi. Ini yang tertera di Juknis Kemendikbudristek bab 4 bagian B3 huruf C. Lalu terakhir untuk mekanisme penempatan ya. Kondisinya masih sama. Ada kebutuhan di sekolah A, B, C, dan D. Masing-masing 1, sekolah A1, B1, begitu juga dengan C dan D. Sekolah C kelebihan guru, kebutuhannya 1, yang ada guru honornya 2. Sekolah D kebutuhannya 1, honornya ada 2. Nah, kebetulan kasus ini misalnya Pemda memberikan formasi di sekolah A dan sekolah B misalnya. Namun ternyata pemenangnya ada di sekolah C dan sekolah D, di mana pemenang itu merupakan guru non ASN yang kelebihan. Misalnya, jadi sekolah C dan sekolah D misalnya sudah ada guru ASN-nya misalnya, dan di situ ada guru honorer yang kelebihan beban tugas, kelebihan jumlah guru. Nah, pemenang ini tidak mungkin kita pindahkan ke sekolah lainnya, karena masing-masing sekolah A, sekolah B, C dan D itu sudah ada penghuninya semua. Sudah ada penghuninya masing-masing. Kalau tadi kan kasusnya kita pindahkan ke sekolah yang kosong, yang tidak ada guru honorernya. Namun kalau kasus ini ceritanya, guru honorernya juga sudah penuh. Maka yang akan kami lakukan, walaupun dari Pemda menilai yang menang adalah sekolah C dan sekolah D, maka pusat berhak untuk memenangkan pemenang yang kedua. Kembali ke sekolah A dan sekolah B, maka formasinya tetap akan ada di sekolah A dan sekolah B. Ini tadi makanya kami dari pusat bermohon betul kepada pemerintah daerah, Bapak Ibu yang di pemerintah daerah, agar
lakukan penataan guru baik ASN maupun non ASN sebelum dilakukannya seleksi observasi di tahun 2022 ini. Karena seleksi tahun 2022 ini intinya tidak akan menggeser individu ke tempat yang lain. Individu itu akan diangkat di tempat dia bertugas selama ini. Selanjutnya ini kami sudah membagikan pada waktu rakortek dengan pemerintah daerah, kami sudah membagikan aplikasi dan akun kepada pemerintah daerah, Dinas Pendidikan dan BKPSDM untuk aplikasi penilaian observasi. Nah, Dinas Pendidikan dan BKPSDM lalu akan membuat akun untuk masing-masing kepala sekolah penilai. Kepala sekolah nanti akan membuat akun untuk guru senior yang dipilih. Guru senior yang dipilih. Nah, di sini kami tekankan bahwa guru senior yang memilih, yang menilai penilaian observasi nanti untuk seleksi guru honorer, guru non ASN, guru senior ini harus dipilih guru ASN. Jadi jangan sampai nanti ada guru non ASN menilai sesama guru non ASN. Jadi yang berhak untuk memberikan penilaian itu adalah guru ASN agar tidak ada konflik of interest. Itu. Jadi penilai itu betul-betul sudah jadi ASN gitu ya. Nah, seluruh akun kepala sekolah dan guru senior yang dibuat itu bukan hanya dibuat hanya sekolah-sekolah yang Bapak Ibu pemerintah daerah buka formasinya. Misalnya di sini ada sekolah, ada formasinya, ini ada formasinya, sekolah ini ada formasi, ini juga ada formasi. Bukan berarti hanya kepala sekolah yang sekolahnya ada formasi ASN P3K-nya saja. Namun seluruh kepala sekolah dan guru senior yang sekolahnya ada pelamar non ASN-nya, bukan hanya ada formasinya, namun ketika ada individu pelamar, berarti kepala sekolahnya harus dibuatkan akun untuk dapat menilai individu guru non ASN sebagai pelamar seleksi untuk tahun 2022. Nah, terus gimana ini kalau seandainya dari dinas pengawas ini misalnya ada sekolah yang tidak memiliki kepala sekolah? Oke, berarti pengawas ini langsung membuat akun untuk guru senior. Pengawas sekolah tidak perlu dibuatkan akunnya. Selanjutnya, ini yang tadi juga Bu PLT Dirjen telah mengemukakan bahwa untuk seleksi observasi ada 3 komponen yang akan dinilai. Background check-nya, latar belakangnya, kompetensinya yang memiliki bobot 40%, dan kinerjanya yang memiliki bobot 60%. Untuk latar belakang, ini hanya ya dan tidak. Ya dan tidak. Apakah dia melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif, nafsa, atau melakukan intoleransi, dan lain sebagainya. Pemerintah daerah, baik Dinas Pendidikan maupun BKPSDM akan melakukan ya atau tidak. Sekalinya ya, sekalinya pernah dibilang ya, maka individu guru tersebut tidak akan bisa mengikuti ujian seleksi kompetensi dan kinerja. Jadi diharapkan ini karena guru diwajibkan untuk memiliki kompetensi sosial dan kepribadian juga ya, sehingga jika ada inkompetensi untuk masalah sosial dan kepribadian, maka dia langsung tidak bisa mengikuti ujian seleksi baik kompetensi maupun kinerja. Nah, selanjutnya untuk kompetensi ini yang dinilai adalah bagaimana tingkah laku individu guru tersebut, kompetensi guru tersebut sebagai guru, maksudnya bagaimana cara dia melakukan pembelajaran, bagaimana cara dia melakukan diferensiasi murid, bagaimana cara dia melakukan pengembangan diri dan lain sebagainya. Oleh karena kompetensi yang berbobot 40% ini merupakan indikator kinerjanya dia sebagai guru, maka yang bisa menilai hanyalah
kepala sekolahnya, guru seniornya, dan pengawas sekolahnya. Karena nanti yang dinilai adalah masalah pembelajaran, diferensiasi, dan lain sebagainya. Intinya itu. Lalu untuk yang kinerja, yang berbobot 60% ini, itu individu itu akan dinilai bagaimana behaviornya dia, bagaimana tingkah lakunya dia, sebagai individu ASN. Bukan sebagai gurunya, namun sebagai ASN-nya. Bagaimana kinerjanya dia, bagaimana loyalitasnya dia, bagaimana pengabdiannya dia, bagaimana kolaborasinya dia, dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh karena peta indikator kinerja ini adalah sebagai ASN-nya, bukan sebagai individu gurunya ya, sebagai ASN-nya, maka yang melakukan penilaian di sini adalah kepala sekolahnya, guru seniornya, pengawas sekolahnya, dan juga dinas pendidikan dan juga BKPSDM. Ini ada bobot 60. Nah, ini nanti biarkan sistem gimana kalau seandainya kepala sekolahnya tidak ada, yang ada hanya guru senior dan pengawas, maka pembobotan akan dilakukan kepala sekolahnya tidak ada, guru seniornya akan dapat bobot 60%, pengawasnya juga akan dapat 40%. Bagaimana jika yang ada hanya kepala sekolah dan guru senior? Tidak ada pengawasnya. Oke, berarti kepala sekolah dapat bobot 70%, guru senior dapat bobot 30%. Ini nanti Bapak Ibu bisa membaca lebih detail lagi Juknis Kemendikbudristek yang sudah kita keluarkan untuk penilaian observasi. Selanjutnya kami informasikan ke Bapak Ibu semua, baik dari komponen calon pelamar dan maupun pemerintah daerah, bahwa ujian kali ini akan merging bagaimana pola kompetensi yang ada di Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 yang dituntut, yaitu profesional pedagogik, sosial, dan kepribadian, lalu di-merge dengan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 yang menuntut untuk kompetensi teknis, manajerial, dan sosio-kultural. Ini nanti soal akan memerge dan sudah ada, nanti ada di sistem penilaian. Bapak Ibu penilai tinggal menilai kesesuaiannya dia. Nah, kenapa saya bilang kesesuaiannya? Ini contoh. Ini hanya contoh. Ini saya melakukan contoh, misalnya ini calon pasangan lah, misalnya ada orang berpasangan, nah dia ingin melakukan pendekatan. Dalam melakukan pendekatan, calon itu melakukan apa? Apakah dia selalu minta ke pasangannya mengenai kekurangannya dia apa? Apakah dia selalu meminta bukan kekurangan, tapi langsung konkret, langkah konkret perbaikan? Gimana cara saya melakukan perbaikan diri? Nah ini, apakah calon pasangan itu melakukan evaluasi bersama, pembahasan bersama, atau selalu meminta gambaran? Nah, dari keterangan-keterangan ini, Bapak Ibu penilai tidak perlu memikirkan mana bobot tertinggi, mana bobot rendah. Intinya, ini kan hanya pertanyaan mengenai gambaran diri. Jadi jika si calon individu tersebut misalnya selalu meminta mengenai catatan kekurangannya, tinggal pilih A. Kalau dia selalu membahas, mengevaluasi, ya berarti pilih C. Kalau dia selalu minta langkah konkret, bagaimana perbaikan? Ya berarti pilih B. Tinggal mencentang apa yang sesuai dengan diri individu calon pelamar. Itu saja. Jadi tidak perlu kata-kata ini sudah kita buat bagaimana caranya dapat menggambarkan secara real karakter dari individu pelamar. Selanjutnya ini untuk kinerja, nanti karena tim penilai baik kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah itu tinggal menilai individu non-ASN yang bekerja di sekolahnya masing-masing, itu berarti tidak memerlukan waktu yang lama. Ini akan kami berikan waktu sekitar 2 hari, ya, hari pertama dan hari kedua penilaian, karena ini yang dinilai itu sedikit gitu loh, yang dinilai sedikit, 2 hari, lalu hari ketiga sampai dengan hari ketujuh, pemerintah daerah
baik Dinas Pendidikan maupun BKPSDM akan melakukan pembobotan atau penilaian terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh si kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Kenapa ini lebih panjang? Karena pemerintah daerah ini akan menilai seluruh individu non-ASN yang mendaftar di daerahnya. Sedangkan untuk yang di blok yang pertama ini, kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah, hanya menilai individu non-ASN yang mendaftar di sekolahnya. Misalnya 2, 3 orang atau 4 orang, ya dia hanya menilai 2, 3 atau 4 orang. Sedangkan pemerintah daerah akan menilai seluruh individu non-ASN yang ada di daerahnya yang melamar. Ini panduan teknis ini nanti ada untuk pemerintah daerah sendiri, dia tinggal melakukan pembobotan. Selanjutnya untuk yang mekanisme ketika melakukan penilaian, kami mohon pada Bapak Ibu perhatikan, tolong apabila ini untuk sekolah-sekolah yang jarang mendapatkan sinyal, ini nanti kasihan penilai-penilai ini, penilai-penilai baik kepala sekolah, pengawas, dan guru senior ini. Baiknya pemerintah daerah itu dapat mengumpulkan individu-individu penilai, ya, pengawasnya, kepalanya, dan guru senior itu ke dalam satu lokasi, entah di KK, entah di kelompok kerjanya, atau di tempat Bapak Ibu di pemerintah di kantor pemerintah daerah, atau kalau seandainya pemerintah daerahnya itu sangat luas, terdiri dari kepulauan, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu Pemda itu bisa mengumpulkan di beberapa titik. Yang penting penilaian itu diharapkan agar dapat berjalan sesuai. Jadi jangan sampai nanti ada guru yang tidak lulus hanya dikarenakan masalah teknis atau masalah administrasi, sinyal lah, atau telat isi lah, atau tidak mengerti Jadi kalau kumpul itu kan kondisinya akan lebih secara psikologis, kondisi penilaiannya itu akan lebih mengena. Ini yang kami harapkan dari pemerintah daerah. Lalu selanjutnya untuk pelamar umum ini masih dengan menggunakan mekanisme yang sama seperti tahun 2021, menggunakan tes kognisi, ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Ini masih sama seperti tahun 2021. Siapa saja yang bisa ikut untuk pelamar umum? Guru honorer di sekolah negeri yang belum mencapai 3 tahun, lalu individu walaupun tidak terdaftar di Dapodik tidak masalah, asalkan dia sudah punya sertifikat mendidik dari program PPG prajabatan, atau individu di swasta ketika ingin memasuki sekolah negeri. Ini dilakukan untuk dengan mekanisme tes. Alur mekanisme tes itu masih sama seperti tahun 2001, melakukan pelamaran, pemilihan formasi, seleksi kompetensi, dan lain sebagainya sampai dengan ditempatkan. Nah, ini yang perlu diperhatikan, seluruh pelamar baik P1, P2, P3 ataupun pelamar umum nanti akan melamar ke SSCASN secara serentak. Semuanya melamar dulu. Setelah itu nanti P1 ditempatkan. Lalu P2 dan P3 kita lakukan uji observasi. Jika masih ada formasi, maka baru kita melakukan uji tes untuk pelamar umum. Pelaksanaannya akan sekuensial antara P1, P2 dan P3, serta pelaksanaan umum untuk pelamar umum. Itu sekuens. Namun pelamarannya ke SSCASN itu harus serentak. Nah, ketika aplikasi SSCASN dibuka, seluruh individu melamar, nanti sistem yang akan memilah apakah dia P1, P2, P3, atau pelamar umum. Nah, setelah itu nanti tinggal menunggu pengumuman kapan P1, kapan P2 dan P3, lalu kapan pelamar umum. Untuk jadwal, ini kami masih ambil dari apa yang digambarkan oleh Panselnas. Namun
ada kemungkinan untuk seleksi guru itu akan lebih maju dari apa yang ditampilkan di layar saat ini. Sehingga kami mohon pada Bapak Ibu, baik calon peserta calon peserta seleksi dari individu guru ya tahun 2022 maupun dari pemerintah daerah untuk selalu cek ini pengumuman yang ada di sini, portal ini guru pppk.kemdikbud.go.id. Ini selalu cek, ini di sini akan ada selalu pengumuman. Atau kalau di Pemda kemarin kita sudah membagikan aplikasi untuk penilaian baik untuk BKPSDM maupun untuk Dinas Pendidikan. Di bawah itu ada tulisan help desk. Nah, itu tinggal diklik saja, itu akan masuk ke pelayanan. Nah, di situ untuk portal ini itu akan ada updating pengumuman. Jadi waktu kita ini sudah tinggal hitungan hari, tidak lagi hitungan minggu. Kita sudah akan melakukan pendaftaran dalam hitungan hari. Kapan? Nah, nanti kita akan umumkan setelah ada jawaban dari Panselnas, BKN dan Kemenpan. Nanti setelah kita ada jawaban, gitu, pengumuman itu akan kita letakkan di ini. Guru pppk.kemdikbud.go.id. Ini kontaknya nih nggak usah ya. .go.id titik udah langsung masuk. Di situ akan ada pengumuman-pengumuman yang terupdate. Mungkin begitu dari saya, bagaimana sekiranya kita akan melakukan ujian seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Terima kasih.